Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Mana perjalanan di sini tadi? Alhamdulillah banyak Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya kita kenal belum sama Ibu? Baru. Oke, jadi kita perkenalkan dulu ya. Kenalkan, nama Ibu Jennifer Melasari. Boleh dipanggil Ibu Jenny aja. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu orang sini. Iya, Ibu aslinya orang sini, orang Madura. Umur berapa Ibu? Umur Ibu kalau sekarang masih 22 tahun. Berapa? Iya. Ya udah. Oke, sekarang mbaknya boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Nama saya Fitri Susanti. Asli sini atau? Enggak, dari luar, dari Sumatera. Oh, Sumateranya di mana? Tepatnya di Desa Karangdapo, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musiraus Utara, di Provinsi Sumatera Selatan. Oh, berarti jauh ya di sini. Kok bisa masuk ke sini? Ada kenalan yang merekomendasikan Mbaknya sendiri atau ada teman-teman yang dari Sumatera juga? ada beberapa kerabat dan rekan. Jadi berarti di sini mondok ya Mbak? Ya, Mbak dari kelas berapa? kelas 1 SMA. Kelas satu SMA. Oh, berarti baru masuk ya? Ya, baru beberapa bulan. Mbak mau sekolah di sini itu emang atas rekomendasi dari kerabat tadi atau keinginan diri sendiri juga ada nggak? Ya, dari diri sendiri ada. Kenapa? Alasan Mbak mau ke sini kenapa? Ingin mendalami ilmu agama dengan menjadi orang yang bermanfaat. Insya Allah. Dan Mbak kesini pasti ada yang ingin diceritakan ya, ada sesuatu yang ingin diceritakan ya. Ada beberapa keluhan. Oh, ada beberapa keluhan. Oke. Sebelumnya apakah Mbak pernah mengikuti proses konseling individu? Belum pernah, belum tahu. Belum tahu ya Mbak ya. Jadi saya jelaskan dulu Mbak apa itu bimbingan konseling individu ya. Jadi bimbingan konseling individu itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK itu yaitu saya sebagai konselornya kepada konseling. Nah, konselingnya di sini itu Mbak. Nah, untuk membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh konseling. Nah, kemudian di dalam bimbingan konseling individu itu terdapat azas-azas lah. Yang pertama itu azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan itu segala sesuatu yang Mbak ceritakan, yang Mbak sampaikan kepada saya, segala informasi tentang permasalahan Mbak itu akan terjaga dan tidak akan bocor kemana-mana Mbak. Itu cukup kita berdua aja yang tahu. Kemudian yang kedua itu adalah kesukarelaan. Nah, di mana Mbak itu datang ke sini, masuk ke ruang ini, ketemu saya itu atas dasar keinginan diri sendiri tanpa paksaan. Nah, yang terakhir itu adalah keterbukaan. Nah, segala sesuatu, segala masalah yang dihadapi oleh Mbak itu Mbak ceritakan secara terbuka, secara jujur kepada saya. Di sini kita akan saling bercurah pendapat. Pokoknya saya akan memberikan penguatan atau memberikan motivasi
asli untuk Mbak nantinya. Dan Mbak jangan takut, di sini itu tidak akan bocor Mbak. Jadi Mbak ceritakan sedetil-detilnya tentang permasalahan yang sedang Mbak alami. Bagaimana Mbak? Apakah udah mengerti? Ya, Apakah, oh ya, untuk sesi konseling ini itu saya cuman berikan waktu kurang lebih 40 menit, jadi nggak bisa lama-lama gitu ya Mbak. Ada waktunya kalau dalam melakukan konseling individu. Jadi apakah Mbak sudah siap? Oke, tadi kan Mbak sudah menceritakan pada saya ada sesuatu yang ingin disampaikan sedikit, gitu kan? Nah, apa sesuatu itu? Sesuatu yang seperti apa? Coba Mbak ceritakan secara lebih detail lagi. ya kan saya santri baru kan di pondok pesantren ini. Jadi kan mayoritas berbahasa Arab sesuai dengan peraturannya. Ya, terus Nah, problem yang saya hadapi adalah karena sulit mengimbangi dalam berbahasa resmi. Kalau di pondok pesantren itu kewajiban suatu bahasa Arab, jadi mayoritas orang berbahasa Arab. Nah, dan kebetulan kami, maksudnya saya sendiri, kan saya belum mendalami ilmu bahasa Arab dan juga bagaimana cara berbicara, saya tidak tahu. Nah, jadi ada sifat ada rasa insecure di dalam hati itu. Kenapa sulit beradaptasi dan sulit mengimplementasikan cara berbahasa itu tadi. oke. Jadi saya dapat rasakan gimana perasaan Mbaknya karena belum bisa beradaptasi ke lingkungan baru ya Mbak. Karena kan tadi Mbak bilang di sini baru beberapa bulan, dan tiba-tiba kita dari Sumatera langsung tiba-tiba bicaranya harus pakai bahasa Arab. Jadi permasalahan utama yang Mbak alami itu berarti tentang bahasa ya Mbak ya, sulitnya beradaptasi karena bahasa ya Mbak ya. Nah, itu menyebabkan Mbaknya insecure. Oke, sekarang Mbak di sini udah berapa lama merasakan susahnya beradaptasi itu? Apa dari awal masuk? Apa udah berjalan beberapa minggu atau bulan? Kalau dari awal masuk itu kemudian kami masih di kawasan Sesama Baru ya, jadi masih banyak. Tapi ada juga yang memang masuk itu sudah paham berbahasa. Jadi kita yang tidak tahu apa-apa hanya melihat saja, tidak mengerti apa bahasa apa yang dimaksudkan. Ada kakak kelas juga menanggapi kalau nggak boleh ngomong pakai bahasa daerah itu. Dia harus dimulai dilatih. Di situ problemnya karena sudah beradaptasi dan merasa insecure. Oke, nah setelah Mbak masukkan ke sini, terus melihat orang-orang sini bahasanya menggunakan bahasa Arab. Nah, gimana perasaan Mbak setelah tahu? Awalnya takut karena pasti ada sanksi buat yang tidak berbahasa resmi. Iya benar. Nah, sisi lain kan ada keringanan buat anak baru untuk tidak berbahasa, tapi cuma dalam rentang waktu beberapa bulan. Jadi setelah itu harus wajib dan akan disanksi jika tidak berbahasa resmi. Berarti harus wajib ya Mbak ya? Diwajibkan. Harus diwajibkan. Berbicara dengan anak itu. Biasanya kalau misalnya kena sanksi, misalnya Mbaknya nggak lupa nih tiba-tiba pakai bahasa Sumatera, gimana tuh Mbak? Apa aja sanksi? Sanksinya berbentuk apa? Sanksinya cukup berat, biasanya memakai pelanggaran buat dari papan gitu. Dan
Dan di sana ada tulis saya pandai bahasa. Oke. Nah, selama di sini Mbak udah ada teman belum yang pasti atau yang udah terbiasa berbahasa Arab, Mbak? Ada kalau yang sudah pernah belajar dan jadi tinggal mempelajari lebih lagi. Nah, mereka itu sudah pasti sudah mahir dalam, sudah pandai dalam berbahasa Arab tadi. Kalau kita yang baru tahu baru belajar, kita masih tertatih-tatih untuk mempelajari itu dan mempraktikkan. Jadi agak lebih sulit. Nah, Mbak kan sebelum kesini SMP-nya dulu apa pesantren juga atau SMP-nya dulu? MTS di rumah. Oh, MTS-nya di Sumatera, Mbak? Oke. Tapi udah pernah belajar kan Mbak bahasa Arab, kata Arab? Sudah, tapi secara secara tertulis saja, jadi tidak langsung dipraktikkan, jadi hanya lewat saja. Berarti nggak terlalu mendalami ya Mbak ya, waktu di SMP dulu. Oke. Nah, setelah Mbak merasakan nih, ngerasa kayak takut, cemas, kalau Mbak menyadari kan bahwa diri Mbak belum terbiasa berbahasa Arab, ada nggak sesuatu yang pernah Mbak lakukan biar untuk mengatasi hal tersebut, Mbak? Nah, biasanya ya itu tadi belajar, ujian lagi untuk mengimbangi yang lain yang sudah pandai berbahasa. Jadi itulah menghafal beberapa kosakata, membuat kalimat-kalimat. Jadi dari situ sih belajarnya. Nah, gimana Mbak? Waktu di kelas itu Mbaknya gimana? Kan itu harus pakai bahasa Arab kan Mbak? Kadang masih bertanya ke teman yang sudah tahu. Ada masih takut-takut juga yang mau mengungkapkan, takut salah, takut ini, takut bilangin sok berbahasa. Kadang itulah banyak permasalahan seperti itu, secure dan lain-lain. Oke. Tapi Mbak di sana setiap harinya ada nggak misalnya kayak harus diwajibkan menghafal kata-kata gitu? Ada harus berapa misalnya. Tapi kalau semisal terkena pelanggaran bahasa, nah itu malah lebih berat kan. Membuat cerita dalam bahasa Arab berlembar-lembar, kadang menghafalkan 100 kosakata dan membuat kalimat-kalimat dalam beberapa kalimat. Oke. Jadi dapat Ibu ambil permasalahan yang Mbak hadapi itu tentang sulitnya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, terutama lingkungannya yang mayoritasnya harus mewajibkan untuk kita berbahasa Arab gitu Mbak. Sedangkan Mbaknya itu belum terbiasa, belum fasih. Kemudian akhir-akhirnya Mbak jadi ngerasa takut, kemudian insecure. Nah, jadi untuk kedepannya Mbak, ini aja Mbak, gimana ya? Mbak ini aja, Mbak. Pertama Mbak lebih giat lagi menghafal kosakatanya. Apalagi kan Mbak bilang tadi ada teman yang pintar berbahasa Arab kan. Kita boleh Mbak bertanya sama mereka, belajar sama mereka, belajar kosakata, belajar kayak percakapan sehari-hari kan, boleh menanyakan kepada mereka. Intinya Mbak bertanya jangan takut lagi, jangan sampai insecure lagi. Di sini kan kita sama-sama belajar. Jangan sampai gara-gara kita nggak bisa berbahasa Arab, nggak bisa beradaptasi, malah membuat kita merasa takut, merasa insecure Mbak. Kita kan Mbak kan udah ada teman nih, ya kita minta bantu aja sama teman. Ini Mbak harus semangat untuk belajar bahasa Arabnya. Pasti lama kelamaan itu akan terbiasa, akan pasti dalam bahasa Arab.
Gimana Mbak? Ya, saya akan berusaha lebih giat lagi dan belajar lagi dan berlatih lagi. Oke, jadi Mbak udah tahu kan apa yang harus Mbak lakukan ke depannya? Ya. Oke, pertama tadi apa Mbak? Belajar, Kemudian berlatih dan mempraktikkan. Oke, nah setelah Mbak melakukan sesi konseling ini, gimana perasaan Mbak setelah Mbak menceritakan semua permasalahan keluh Mbak di sini, gimana Mbak perasaannya? Rasanya cukup lega, alhamdulillah. Ini sudah tercerahkan apa menjadi permasalahan. Dan dari perasaan insecure dan takut tadi. Oke Bu, Ibu harap Mbak bisa menjalankan apa tadi yang udah kasih. Semoga kedepannya Mbak lebih pasti lagi berbahasa Arab, semangat untuk belajarnya ya Mbak ya. Oke, ya Mbaknya pulang langsung pulang atau gimana ya? Ada? Ya, langsung pulang. Langsung pulang, nggak ada ini lagi ya Pak? Nggak ada tujuan di sini. Tadi udah belajar langsung di sini ya? Ya. Langsung nunggu ibu. Tahu dari siapa ibu di sini? Belum pernah. Ada guru juga yang merekomendasikan untuk konsultasi ke ibu. Oke. Ya itu tadi aja ya Mbak ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, bisa membuat Mbak lebih baik lagi ke depannya. Ya, mungkin inilah proses konseling kita pada hari ini. Jika misalnya nanti Mbak ada sesuatu atau permasalahan yang mungkin sulit untuk dipecahkan, sulit untuk diceritakan sama temannya, boleh Mbak kesini temui ibu, kita lakukan konseling lagi, melakukan surat pendapat, biar Mbak enggak berbebani secara sendiri. Jadi ceritakan aja, apa ceritakan, meski itu masalah yang membuat mungkin masalah yang udah menurut Mbak itu udah besar sekali, nggak apa-apa ceritakan sendiri. Oke Mbak, mungkin itulah tadi konseling kita pada hari ini. Ya, terima kasih Mbak atas solusinya dan juga pencerahannya. Semoga bermanfaat. Oke, sama-sama ya. Mungkin itu saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari dulu ya.